Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-14. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya orang berjambang, berkumis dan berjanggut lebat itu dengan tajamnya. Namun Paksi Pamekasan mulai menyesali kebodohannya. Orang yang dihadapinya tentu merupakan salah satu dari orang-orang aneh yang pernah dan barangkali masih akan dijumpainya lagi, sebagaimana pengemis yang telah memberikan tongkatnya itu, atau orang yang pernah menyerangnya, namun orang itu telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi ilmunya. Nah, jika kau bersedia, maka mulai besok kau harus membuat sebuah gubuk di sekitar tempat ini. Kau akan tinggal di gubuk itu selama kau menjalani laku. Aku tidak tahu bagaimana kau akan makan dan minum. Aku tidak mau tahu bagaimana kau mendapatkan pakaian jika pakaianmu koyak. Yang penting bagiku, kau harus memiliki bekal ilmu yang cukup untuk memasuki satu dunia yang keras. Cincin itu diperebutkan oleh orang-orang yang mempunyai berbagai kepentingan. Kau harus menempa diri untuk mematangkan dan mengembangkan ilmumu. Lebih dari itu, kau harus mempunyai ilmu andalan yang dalam keadaan yang sulit dapat kau pergunakan. Aku tidak mengerti, jadi apa yang harus aku lakukan? Bertanya Paksi Pamekasan. Sebelum kau berangkat mencari cincin itu, kau harus membuat dirimu layak untuk mencarinya. Barangkali kau juga sudah tahu bahwa banyak orang yang menginginkan cincin itu. Di antara mereka adalah orang-orang berilmu tinggi. Karena itu, jika pada satu saat kau memasuki pusaran perebutan cincin itu, maka kau harus menambah bekalmu. Maksudku, ilmumu harus meningkat. Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya. Hampir di luar sadarnya ia berkata, "Apakah Ki Martapriwok dapat menunjukkan cara yang dapat aku tempuh agar ilmuku meningkat?" "Aku dapat memberi jalan jika kau mau." "Jika Ki Martapriwok bersungguh-sungguh, tentu aku bersedia," jawab Paksi Pamekasan. Namun pada nada suaranya masih terasa betapa hatinya bimbang. "Kau masih bimbang?" desis Martapriwok. "Aku sama sekali tidak bimbang. Seandainya aku harus menjalani laku apapun juga, yang aku bimbangkan adalah kesungguhan Ki Martapriwok. Mungkin Ki Martapriwok sekedar main-main sebelum aku benar-benar dibenamkan di bawah bangunan utama padepokan itu." "Aku bersungguh-sungguh, Paksi. Padepokan itu tidak tergesa-gesa, tetapi harus benar-benar sebuah padepokan yang terbaik. Seandainya padepokan itu dimulai setahun lagi, tidak menjadi soal." Paksi Pamekasan mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menjawab, "Aku bersedia, Ki Marta." "Bagus, besok malam kita akan mulai. Kita tidak akan berlatih di sini setiap malam, tetapi di balik gumuk ini ada tempat yang lebih baik dan lebih tersembunyi dari tempat ini. Kau dapat menyesuaikan dirimu di mana kau akan membuat gubuk. Di sini tersedia kayu dan bambu menurut kebutuhan. Kau dapat membuat tali dari serat daun pandan atau serat kulit kayu yang lain." "Baik Ki Martapriwok, besok aku akan mulai." "Sekarang
Ikut aku akan menunjukkan tempat itu. Paksi Pamekasan tidak menyahut, tetapi ia pun kemudian melangkah mengiringi Ki Marta Priwok yang melangkah menuju ke lekuk yang tidak terlalu dalam di sebelah gumuk kecil itu. Meskipun malam gelap, tetapi mata Paksi Pamekasan yang tajam dapat melihat bayangan Ki Marta Priwok, sehingga Paksi Pamekasan dapat mengikutinya sampai ke balik gumuk kecil itu. Di balik gumuk kecil itu memang terdapat sebidang tanah yang agak lapang. Meskipun di sana sini juga ditumbuhi pohon-pohon perdu, namun di atas tanah itu tidak terdapat sebatang pun pohon yang besar, sebagaimana terdapat di atas gumuk kecil itu, atau di hutan yang lebat di lereng Gunung Merapi. Inilah sanggar kita, berkata Ki Marta Priwok. Tanah ini datar dan agak lapang. Besok kita dapat membersihkan dan mempersiapkan segala-galanya. Baik Ki Marta Priwok, sahut Paksi Pamekasan. Sebelumnya, aku ingin memberitahukan kepadamu Paksi, bahwa di sekitar tempat ini banyak terdapat ular dari berbagai macam jenis. Ada yang bisanya sangat tajam dari jenis bandotan, weling, welang, kendang, dan beberapa jenis lain. Tetapi ada juga yang bisanya tidak terlalu tajam, seperti ular sowo dan sejenisnya. Tetapi ada bahaya lain pada ular sowo yang sudah tumbuh menjadi besar. Jika mulutnya menganga, maka sosok tubuh seseorang dapat ditelannya. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk kecil, namun baginya justru ular-ular kecil yang bisanya tajam itulah yang berbahaya baginya. Karena tanpa disadari ular-ular yang terhitung lebih kecil itu dapat terinjak kakinya dan mematuk tumitnya. Adalah juga di luar dugaan ketika Ki Marta Priwok itu kemudian berkata selanjutnya, "Karena itu Paksi, aku ingin memberimu obat penawar racun. Obat itu berwujud butir-butir ramuan yang aku buat. Jika kau menelan sebutir, maka obat itu akan menawarkan racun yang masuk ke dalam tubuhmu dengan cara apapun juga, termasuk gigitan ular, selama 1 hari 1 malam. Karena itu, selama kau berada di tempat ini, maka setiap hari kau harus menelan butir-butir ramuan obat itu." "Baik Ki Marta," jawab Paksi Pamekasan, "aku akan melakukannya." "Nah, karena malam ini kau sudah berada di tempat ini, maka sejak sekarang sebaiknya kau mulai menelannya." Paksi Pamekasan tidak menolak. Ia tidak lagi mencurigai Ki Marta Priwok. Jika orang itu berniat buruk, maka ia tidak perlu mempergunakan akal yang licik, karena dengan mudah orang itu dapat mengalahkannya. Ternyata Paksi Pamekasan merasakan tubuhnya menjadi agak panas ketika sebutir obat itu mulai bekerja di dalam tubuhnya. Namun hanya beberapa saat, kemudian ia tidak merasakan sesuatu lagi. Di sisa malam itu Paksi Pamekasan tidur di sebongkah batu yang besar. Sebelum anak muda itu tertidur, maka Ki Marta Priwok telah memberikan beberapa pesan kepada Paksi Pamekasan. Ia pun memberikan beberapa petunjuk pula bagaimana Paksi membuat gubuk yang akan dihuni. "Di sini kau tidak akan kekurangan air," berkata Ki Marta Priwok. "Tetapi kau pun harus ingat bahwa di hutan ini terdapat binatang buas. Kau harus bersiap untuk mempertahankan hidupmu. Jika pada suatu saat kau bertemu dengan seekor harimau atau sekelompok anjing liar, pepohonan itu akan dapat memberikan perlindungan bagimu. Karena harimau dan anjing-anjing liar tidak akan mengejarmu memanjat batang-batang pepohonan itu."
Paksi Pamekasan mendengarkannya dengan bersungguh-sungguh sambil mengangguk-angguk ia menyahut. Ya, ya Ki Marta. Nah, sekarang tidurlah di malam yang masih tersisa. Paksi Pamekasan tidak menyahut, tetapi perasaan letihnya telah membuat matanya terpejam. Sesaat Paksi Pamekasan melupakan rasa sakit yang menggigit sampai ke tulang. Tetapi Paksi Pamekasan tidak dapat tidur terlalu lama. Beberapa saat kemudian, ia pun telah terbangun oleh burung yang berkicau di pepohonan. Ketika Paksi Pamekasan menggeliat, maka terasa sakit di seluruh tubuhnya itu. Tulang-tulangnya terasa menjadi retak, sedangkan persendiannya bagaikan terlepas. Paksi Pamekasan pun kemudian bangkit dan duduk sambil menyeringai. Langit nampak menjadi merah, tetapi ia tidak melihat Ki Marta Priwok di tempat itu. Mungkin Ki Marta Priwok baru pergi ke parit sebelah, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Namun Paksi Pamekasan terkejut ketika turun dari atas batu. Ia melihat beberapa jenis peralatan teronggok di bawah batu itu. Di antaranya adalah kapak besar dan kecil, parang, linggis, dan beberapa jenis alat yang lain. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa Ki Marta Priwok minta kepadanya agar ia membuat gubuk sebagaimana dikatakannya itu segera. Paksi Pamekasan yang menyadari keadaannya tidak akan mengelak. Mulai hari itu ia akan membuat sebuah gubuk yang akan ditempatinya selama ia menjalani laku, meningkatkan ilmunya sebagai bekal untuk mencari cincin bermata 3 butir batu akik. Ia pun sudah yakin bahwa orang yang menyebut dirinya Ki Marta Priwok itu adalah salah satu dari orang-orang aneh yang sama sekali tidak berniat buruk terhadapnya. Paksi Pamekasan itu pun kemudian mengucap syukur di dalam hatinya. Ia yang merasa terbuang dari keluarganya telah menemukan keluarga baru, meskipun kurang dapat dimengertinya apakah yang sebenarnya mereka kehendaki. Mulai hari itu, Paksi Pamekasan sudah bertekad untuk membuat gubuk untuk berteduh dan untuk melindungi dirinya dari binatang buas di malam hari jika ia sedang tidur. Tetapi pagi itu, setelah mandi dan berbenah diri, maka Paksi Pamekasan telah turun dari lereng Gunung Merapi untuk membeli alat-alat untuk dapur di pasar terdekat. Ia yakin bahwa di beberapa padukuhan itu tentu terdapat sebuah pasar yang menjual alat-alat dapur. Paksi Pamekasan berniat untuk tidak mondar-mandir membeli makan jika ia lapar. Ia ingin menyediakan makannya dengan membuatnya sendiri. Tetapi Paksi Pamekasan pun tidak ingin menarik perhatian, sehingga ada 1-2 orang yang ingin tahu di mana ia tinggal. Ia ingin merahasiakan tempat tinggalnya selama ia menjalani laku. Menurut pendapatnya, gumuk kecil itu memang jarang sekali disentuh kaki, meskipun ada sebuah jalan setapak yang melintas di dekatnya. Karena itu maka Paksi Pamekasan harus berhati-hati. Ia tidak dapat membeli semua keperluannya sekaligus, meskipun ia mempunyai uang. Ia harus membeli sedikit demi sedikit, bahkan jika mungkin di tempat yang berbeda. Di hari pertama, Paksi Pamekasan telah membeli kebutuhan-kebutuhan terpentingnya, bahkan beras, gula, kelapa, dan garam telah dibelinya pula. Lewat tengah hari, Paksi Pamekasan mulai membabat batang ilalang.
batang ilalang itu akan dikeringkannya. Kemudian ilalang kering itu akan dibuatnya sebagai atap gubuknya kelak. Mudah-mudahan hujan tidak segera turun, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Tetapi apapun yang terjadi, Paksi Pamekasan sudah siap untuk menghadapinya, bahkan seandainya ia harus kehujanan sehari semalam. Tetapi sebelum Paksi Pamekasan menyelesaikan gubuknya, ia telah menemukan sebuah lekuk yang agak dalam di dinding batu padas yang agak tinggi. Jika hujan turun, ia dapat berteduh di dalam lekuk yang agak dalam itu. Meskipun mungkin tiris air akan dapat menggapainya. Seperti yang dikatakan oleh Ki Martapriwok, maka di tempat itu memang banyak terdapat ular. Ketika Paksi Pamekasan sedang menebas batang ilalang, maka kakinya telah menginjak seekor ular berleher merah seperti bara. Dengan marah ular itu mematuk tumit Paksi yang terkejut sambil meloncat. Tetapi untunglah bahwa Paksi Pamekasan telah menelan obat penawar racun, sehingga ular yang terhitung berbisa itu tidak membunuhnya. Di sore hari, Paksi Pamekasan beristirahat. Ia sudah menyediakan berbagai macam alat dapur, tetapi ketika ia akan menanak nasi, ia menjadi ragu-ragu. Asapnya akan dapat mengundang perhatian. Karena itu, Paksi Pamekasan telah menunda niatnya. Ia menunggu malam menjadi gelap. Asapnya akan tersamar di dalam gelapnya malam, sedang api yang dinyalakannya akan terlindung oleh gumuk kecil dan batu-batu padas yang terdapat di sekitarnya. Untunglah bahwa ketika ia turun ke pasar dan membeli barang-barang terpenting yang diperlukan, ia juga membeli beberapa potong makanan. Hari itu, Paksi Pamekasan telah menggelar tebasan batang ilalang yang cukup banyak. Paksi Pamekasan memperkirakan batang ilalang itu cukup untuk dibuat atap gubuknya. Ketika matahari kemudian turun menyusup di balik punggung gunung, Paksi Pamekasan telah berendam di aliran air yang tidak begitu deras. Sambil mandi, Paksi Pamekasan telah mencuci pakaiannya yang penuh dengan gelugut alang-alang. Tetapi Paksi Pamekasan sudah membeli sepengadek pakaian baru ketika ia turun ke pasar, sehingga Paksi Pamekasan sudah mempunyai ganti jika sepengadek pakaian yang melekat di badannya itu dicuci dan dijemur. Ketika kemudian malam turun, Paksi Pamekasan mulai menyalakan api dengan batu titikan dan sejumput ampul gelugut aren. Paksi Pamekasan membuat api. Tetapi asap yang mengepul memang tidak lagi menarik perhatian. Selain untuk menanak nasi dan merebus air, api itu juga menghangatkan tubuh Paksi Pamekasan. Sambil duduk di depan perapian, Paksi Pamekasan menunggu Ki Martapriwok yang belum juga nampak batang hidungnya. Orang itu ternyata tidak sekedar pergi ke parit di sebelah, tetapi ia telah pergi sehari penuh. Namun ketika air mulai mendidih, Paksi terkejut. Ia mendengar langkah seseorang mendekati. Kemudian ia mendengar orang itu terbatuk-batuk kecil. Ki Martapriwok, berkata Paksi di dalam hatinya. Sebenarnya lah orang yang datang itu adalah Ki Martapriwok. Demikian ia berdiri beberapa langkah dari perapian itu, maka terdengar suaranya. Apa yang sudah kau lakukan sehari ini? Turun ke pasar, membeli beberapa peralatan terpenting.
persediaan bahan pangan dan lewat tengah hari membabat batang ilalang untuk dikeringkan. Ki Marta Brewok yang kemudian duduk di samping Paksi di depan perapian itu berkata, "Sesudah kau selesai, kita akan mulai berlatih." Paksi mengangguk kecil sambil menjawab, "Baik Ki Marta, aku akan menunggu sampai nasimu masak. Setelah makan dan beristirahat sebentar, aku akan datang lagi." "Ki Marta akan pergi kemana?" "Aku akan melihat apakah buah pisang di rumpun pisang di pinggir sungai itu sudah masak." Ki Marta Brewok tidak menunggu jawaban Paksi. Sejenak kemudian Ki Marta Brewok itu sudah hilang di dalam gelap. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ia masih harus menunggu beberapa saat. Ternyata Paksi Pamekasan juga dapat menanak nasi, meskipun nasinya terlalu lemas karena Paksi memberi air terlalu banyak. Meskipun demikian, ketika nasi itu disendok, asapnya membuat perut Paksi menjadi terasa lapar. Sambil menunggu Ki Marta Brewok, Paksi Pamekasan pun kemudian makan nasi lemas dengan garam. Di dinginnya udara lereng Gunung Merapi, nasi hangat dan garam itu terasa betapa nikmatnya. Apalagi perut Paksi Pamekasan yang memang sedang lapar, sehingga karena itu maka Paksi pun makan agak terlalu banyak. Tetapi sebelum Paksi Pamekasan selesai makan, Ki Marta Brewok pun telah datang sambil memanggul setandan pisang koja yang sebagian telah masak. "Aku juga lapar," berkata Ki Marta Brewok. Namun kemudian ia pun bertanya, "Kau makan dengan apa?" "Garam," jawab Paksi. "Nasi dan garam kurang memenuhi kebutuhan tubuhmu. Kau akan berlatih dan mengerahkan tenaga yang cukup. Lain kali kau dapat mencari ikan di sungai itu, atau berburu ayam hutan, atau berburu kijang di hutan itu." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, tetapi ia tidak segera dapat membayangkan dengan apa ia berburu ayam hutan atau bahkan kijang. Ki Marta Brewok agaknya melihat kebimbangan di wajah Paksi Pamekasan. Karena itu, maka ia pun berkata, "Paksi, di sisi padang perdu ini terdapat serumpun besar pring cendani. Kau dapat memilih batang-batang bambu yang lurus untuk membuat lembing. Kau dapat berlatih melontarkan lembing dengan baik, berlatih membidik sasaran, dan berlatih merunduk dengan diam-diam di saat kijang minum di tepian." Paksi mengangguk-angguk. Ternyata ia mempunyai banyak kegiatan yang dapat dilakukannya di siang hari, di samping menyiapkan gubuknya. Dalam pada itu, Ki Marta Brewok pun telah makan pula. Seperti Paksi Pamekasan, ia pun makan nasi hanya dengan garam. Namun kemudian ia berkata, "Makanlah pisang itu. Buah-buahan seperti juga sayuran sangat baik bagi perkembangan tubuhmu yang sedang tumbuh. Apalagi jika kita sudah mulai berlatih. Di pinggir hutan itu terdapat pepohonan yang daunnya dapat kau petik. Aku melihat beberapa batang pohon kates grandel dan kates jingga. Aku juga melihat pohon melinjo yang dapat kau petik buahnya dan daunnya. Di tepian terhampar tanaman kangkung tanpa ada yang menanam. Kau dapat memetik seberapa kau butuhkan." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Ternyata di sekitarnya banyak bahan yang dapat dimakannya serta memenuhi kebutuhan tubuhnya. Demikianlah setelah mereka beristirahat sesudah makan, maka Ki Marta Brewok pun berkata, "Marilah kita bersiap-siap untuk berlatih. Kita baru akan memanaskan tubuh kita dan mencoba untuk mencari jalan terbaik agar tidak terjadi pertentangan di dalam tubuhmu. Karena pada dasarnya
kau sudah mempunyai kemampuan olah kanuragan. Paksi Pamekasan mengangguk kecil, katanya, "Aku sudah siap, Ki Marta. Simpanlah nasimu yang tersisa, mungkin besok pagi-pagi kau merasa lapar. Besok di dini hari, aku akan menanak lagi untuk makan di siang hari," jawab Paksi Pamekasan. Ki Marta Priwok tersenyum, katanya, "Kau tidak mau membuat perapian di siang hari?" Paksi pun mengangguk kecil. "Jangan pernah melupakan menelan obat yang aku berikan untuk menawarkan racun," berkata Ki Marta Priwok. "Ya Ki Marta, aku memang sudah dipatuk ular hari ini. Nah, karena itu berhati-hatilah." Demikianlah beberapa saat kemudian Ki Marta Priwok telah mengajak Paksi Pamekasan untuk berlatih. Mereka berdiri di tempat terbuka di bawah silirnya angin pegunungan di malam hari serta dinginnya udara yang basah. Beberapa saat lamanya keduanya memanaskan tubuh mereka dengan gerakan-gerakan yang ringan, semakin lama semakin cepat, sehingga terasa darah mereka menjadi hangat. Seperti yang dikatakan, maka Ki Marta Priwok tidak langsung menuntun Paksi Pamekasan mengikuti ajaran-ajaran baru menurut cara Ki Marta Priwok. Ki Marta Priwok masih ingin melihat landasan yang sudah terbentuk di dalam diri Paksi Pamekasan, sehingga tidak akan terjadi saling menarik atau saling mendesak di dalam tubuh anak muda itu jika Ki Marta Priwok kemudian memberikan tuntunan olah kanuragan. Nampaknya Ki Marta Priwok cukup berhati-hati. Paksi Pamekasan yang akan mengemban tugas yang penting itu agaknya benar-benar dipersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Malam itu belum banyak yang dilakukan oleh Paksi Pamekasan. Ki Marta Priwok minta agar Paksi Pamekasan menunjukkan unsur-unsur gerak yang dikuasainya sejauh diingatnya. Paksi diminta untuk menunjukkan urut-urutan latihan-latihan yang pernah dilakukannya dari unsur gerak yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. "Baiklah," berkata Ki Marta Priwok. "Aku sudah melihat apa yang sudah kau kuasai. Aku juga sudah melihat bagaimana kau sendiri mengeterapkan dalam benturan kekuatan, kemampuan, dan ilmu. Karena kita pernah bertempur, perkembangan ilmumu nampaknya berlangsung dengan cepat. Ada semacam pengaruh yang tidak kau sadari, nampak dalam kemampuan olah kanuragan yang kau kuasai." Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi sekilas terbayang kembali orang yang mengaku pengikut Kepu Lorok yang tiba-tiba saja telah menyerangnya dan bertempur beberapa lama sehingga akhirnya orang itu melarikan diri. Orang itu memberikan kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas bagi perkembangan ilmuku, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Namun dalam pada itu Ki Marta Priwok pun berkata, "Baiklah anak muda, malam ini kita masih belum berbuat banyak. Aku kira apa yang kita lakukan malam ini sudah cukup. Beristirahatlah dengan baik, kau tentu letih. Nampaknya pagi tadi kau harus hilir mudik, membeli kebutuhan yang terpenting. Kemudian membuat perapian dan menebas ilalang, menggelarnya di panas matahari. Kemudian kau mulai berlatih." Paksi Pamekasan mengangguk kecil. Ia memang merasa letih, tetapi seandainya Ki Marta Priwok masih menghendakinya untuk berlatih terus, maka Paksi Pamekasan pun tidak berkeberatan. Namun Paksi Pamekasan pun kemudian menghentikan kegiatannya pada malam itu.
Paksi Pamekas pun kemudian beristirahat beberapa lama untuk mengeringkan keringatnya. Namun dalam pada itu, sambil menunggu keringatnya kering, maka Ki Marta Priwok telah memberikan beberapa petunjuk bagi masa depan Paksi Pamekas yang masih sangat muda itu. Umurnya telah menginjak 17. Terngiang suara ayahnya memerintahkannya keluar dari rumah untuk mencari cincin bermata 3 butir batu akik. Waktu itu ibunya berkata, "Kau sengaja mengusirnya." Paksi menarik nafas panjang. Waktu itu Paksi Pamekas sendiri memang meragukan apa yang telah dikatakan oleh ayahnya itu bukan sekedar cerita ngoyoworo sebagaimana alasan untuk mengusirnya sebagaimana dikatakan oleh ibunya. Ternyata yang sedang memburu cincin bermata 3 butir batu akik itu bukan hanya ayahnya saja, beberapa orang telah menyebut-nyebutnya pula. Dalam pada itu Ki Marta Priwok pun berkata, "Paksi, ternyata bahwa berita tentang hilangnya cincin dari istana itu sudah didengar oleh banyak orang. Ketika kau mengatakan bahwa kau akan mengembalikan cincin itu kepada orang yang lebih berhak, maka aku menduga bahwa kau termasuk salah seorang dari mereka yang memburu cincin itu. Mungkin bukan terdorong oleh kemauanmu sendiri, karena aku tidak yakin bahwa kau sudah memerlukannya, tetapi atas dasar alasan apapun, kau termasuk di antara orang-orang yang mencarinya." Paksi Pamekas menundukkan kepalanya. Semilir angin malam di pegunungan membuat kulitnya meremang. Dinginnya malam bagaikan menusuk sampai ke tulang. Ki Marta Priwok itu pun kemudian berkata selanjutnya, "Paksi, sebenarnya kau masih terlalu muda untuk terjun dalam arena perburuan cincin itu. Tetapi bukan berarti bahwa kau harus mengundurkan diri. Lakukan jika kau memang sudah mantap untuk melakukan. Tetapi kerja itu bukan sekedar main-main." Bukankah Ki Marta Priwok juga membutuhkan cincin itu, meskipun hanya untuk 3 hari? Paksi Pamekas sengaja meyakinkan dirinya bahwa Ki Marta Priwok sebenarnya tidak bermaksud jahat terhadapnya, justru sebaliknya. Ki Marta Priwok mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun tertawa. Katanya, "Kau memang cerdik, tetapi biarlah aku menjawab bahwa aku membutuhkan cincin itu selama 3 hari agar aku tidak perlu menanam tubuhmu di bawah bangunan utama padepokan yang akan didirikan itu." Paksi Pamekas menarik nafas panjang. "Sudahlah," berkata Ki Marta Priwok. "Tidurlah, kau masih mempunyai banyak kerja besok, siang dan malam. Karena besok malam kita akan benar-benar mulai agar waktumu tidak banyak terbuang. Mudah-mudahan cincin itu belum jatuh ke tangan orang-orang yang berniat buruk, sehingga akan dapat mempunyai nilai yang lain." Paksi mengangguk-angguk pula. Paksi mengerti bahwa di tangan orang-orang yang berniat jahat, maka cincin itu akan dapat diperjualbelikan dengan harga yang sangat mahal, tetapi juga akan dapat menjadi rebutan dan menimbulkan banyak korban. Sementara itu, dari istana Pajang pun telah menyebar beberapa orang yang mencari cincin itu, termasuk dirinya. Namun Paksi Pamekas pun kemudian dapat mengambil kesan pula bahwa perintah ayahnya kepadanya untuk mencari cincin itu memang mempunyai arti yang rangkap.
Ayahnya memang sengaja mengusirnya, sebagaimana dikatakan oleh ibunya, tetapi ayahnya juga masih dapat berharap Paksi Pamekasan akan dapat menemukan, setidak-tidaknya memberikan keterangan tentang cincin itu. Tetapi seandainya tidak, maka maksudnya yang pertama sudah terlaksana. Paksi Pamekasan sendiri tidak mengetahui kenapa bagi ayahnya kehadirannya di rumah tidak sebagaimana kehadiran adik-adiknya. Tetapi Paksi Pamekasan tidak ingin merenungi terlalu lama. Ki Marta Priwok telah berkata pula, "Tidurlah, aku akan tidur pula, tetapi aku tidak akan tidur di sini." Ki Marta Priwok tidak menunggu jawaban Paksi Pamekasan. Sejenak kemudian orang itu telah hilang di dalam kegelapan. Paksi Pamekasan yang memang merasa letih itu pun kemudian telah berbaring pula. Malam memang terasa dingin, tetapi Paksi Pamekasan tidak ingin membuat perapian lagi. Diselimutinya tubuhnya dengan kain panjangnya sampai ke telinga. Pagi-pagi sekali Paksi Pamekasan sudah bangun. Ketika gelap malam masih tersisa, Paksi menyalakan api dan menanak nasi. Kemudian dibenahinya dirinya menjelang matahari yang mulai membayangkan cahayanya di langit. Sejak Paksi Pamekasan bangun dari tidurnya, ia sudah tidak lagi melihat Ki Marta Priwok. Nampaknya Ki Marta Priwok tidak singgah lagi di tempat itu. Paksi akan membuat gubuknya. Paksi mulai mengerti bahwa Ki Marta Priwok tidak mau menemuinya di siang hari. "Tentu ada sebabnya," berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Pagi itu, Paksi Pamekasan harus turun lagi untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya, terutama untuk melengkapi alat dapurnya serta bahan pangan. Tetapi seperti hari sebelumnya, Paksi Pamekasan berusaha untuk tidak menarik perhatian orang lain. Karena itu, maka ia tidak membeli semua kebutuhannya sekaligus dan bahkan di tempat yang berbeda-beda. Hari itu Paksi Pamekasan mulai menebang beberapa batang pohon yang diperlukan. Paksi tidak menebang pohon-pohon besar, tetapi ia memilih pohon-pohon kecil yang batangnya lurus untuk membuat tiang-tiang gubuknya. Sementara itu, dahan dan ranting-rantingnya dapat dikeringkan untuk dijadikan kayu bakar. Ternyata Paksi Pamekasan merasa lebih mantap membuat gubuk dengan tiang-tiang kayu daripada bambu. Meskipun demikian, Paksi Pamekasan kemudian juga telah memotong beberapa puluh batang bambu. Dibelahnya batang-batang bambu itu untuk membuat dinding gubuknya. Belahan-belahan bambu itu kelak akan ditatanya berjajar tegak pada tulang-tulang gubuknya. Paksi Pamekasan tidak tergesa-gesa mendirikan gubuknya. Ia menunggu kayu dan bambu-bambu itu agak kering. Sementara itu, Paksi Pamekasan menyiapkan tali-tali bambu untuk mengikat tulang-tulang gubuknya itu. Demikianlah, dari hari ke hari, Paksi Pamekasan telah bekerja keras. Sementara itu, di malam hari Ki Marta Priwok tiba-tiba saja telah muncul, ikut makan nasi hangat, dan kemudian melakukan latihan-latihan yang semakin lama menjadi semakin berat.
Tetapi Paksi Pamekasan sama sekali tidak merasa akan kekuatan yang saling mendesak dan mendorong di dalam dirinya yang dipelajarinya dari Ki Martapriwok, justru dapat mengangkat dan mengembangkan ilmu yang pernah diwarisinya dari gurunya. Bahkan beberapa landasan ilmunya menunjukkan sumber yang senafas dengan ilmu yang telah dikuasainya. Kecurigaan Paksi Pamekasan pun menjadi semakin meningkat bahwa sebenarnya Ki Martapriwok itu juga orang yang pernah menyerangnya dan mengaku anak buah Kebo Lorok itu. Namun Paksi Pamekasan memang tidak ingin memaksakan pendapatnya itu untuk mendapatkan pengakuan Ki Martapriwok. Baginya hal itu tidak akan ada gunanya. Bahkan jika Ki Martapriwok menjadi kecewa, maka hal itu akan dapat merugikannya. Dari hari ke hari maka latihan-latihan pun menjadi semakin rumit. Sementara itu, di siang hari Paksi Pamekasan sudah mulai mendirikan gubuknya. Ia harus menanam tiang-tiang kayunya, kemudian memasang belandar dan pengeretnya. Diikatnya itu dengan tali bambu. Tetapi ketika kemudian Paksi Pamekasan menemukan beberapa batang pohon kelapa yang tumbuh di pinggir sungai tanpa ada pemiliknya, maka Paksi Pamekasan mulai membuat tali-tali serabut kelapa, sedangkan kelapanya telah dipergunakannya untuk memasak sayur-sayuran sejauh yang dapat dilakukannya. Bahkan Paksi Pamekasan pun telah membuat santan untuk membuat minuman sebagaimana dawet yang pernah dibelinya di pasar, meskipun tanpa cendol. Namun pada kesempatan lain, Paksi Pamekasan telah membeli cendol dan membuat dawet sendiri. Ketika Ki Martapriwok yang berkeringat setelah latihan yang keras di malam hari itu disuguhi dawet cendol, maka Ki Martapriwok itu pun berteriak, "Hei, dari mana kau dapatkan dawet cendol seperti ini?" "Aku membuat sendiri, Ki Marta." "Ah, bohong. Bagaimana mungkin kau dapat membuat dawet cendol?" "Aku hanya membelinya cendolnya dan gula kelapa. Kemudian aku buat sendiri juruh gula kelapa. Aku buat santan dan aku panasi sampai mendidih. Kemudian aku masukkan cendol ke dalamnya." "Dari siapa kau belajar?" desak Ki Martapriwok. "Jika aku membeli kebutuhan sehari-hari di pasar, aku memperhatikan bagaimana orang membuat dawet cendol. Tetapi aku tidak tahu bagaimana membuat cendol itu." Ki Martapriwok tertawa. Katanya, "Bagus, dawet itu membuat tubuhku menjadi segar." Sebenarnya lah bahwa banyak hal yang membuat nalar Paksi Pamekasan menjadi berkembang. Ia pun ingin membuat gula kelapa sendiri karena ia pernah mendengar serba sedikit tentang orang membuat gula kelapa, mulai dari deres dengan bumbung bambu hingga memanasi legen yang disadapnya dari mayang pohon kelapa itu. Ternyata Ki Martapriwok mendorongnya untuk melakukannya. Bahkan ia memberikan beberapa petunjuk kepada Paksi Pamekasan bagaimana ia menyadap legen dan bagaimana ia memanasinya hingga menjadi gula kelapa dan kemudian dicetak dengan tempurung kelapa pula. Sebenarnya lah bahwa Paksi Pamekasan menjadi seorang yang memiliki berbagai macam kepandaian selain peningkatan kemampuan olah kanuragan. Demikianlah, maka kerja Paksi Pamekasan pun menjadi semakin berat. Ketika gubuknya sudah berdiri, ia merasa bahwa kerjaan akan menjadi semakin berkurang. Di siang hari, ia dapat beristirahat untuk memusatkan tenaganya dalam latihan-latihan di malam hari.
Namun ternyata tidak. Di siang hari ada saja kesibukannya. Ki Marta Priwok menuntut agar Paksi Pamekasan memiliki kemampuan mempergunakan senjata lontar. Sehingga Paksi Pamekasan pun harus berlatih sendiri mempergunakan anak panah dengan busurnya serta lembing. Dengan sedikit pengetahuan dasar serta petunjuk-petunjuk Ki Marta Priwok, Paksi Pamekasan mempertajam kemampuan bidiknya. Ia membuat orang-orangan yang dipergunakan sebagai sasaran anak panahnya. Namun kemudian ia mulai membidik apa saja: pangkal ranting-ranting pepohonan, batang perdu dan lekuk-lekuk batu padas. Ketika kemampuan bidiknya menjadi semakin meningkat, maka Paksi Pamekasan mulai membidik sasaran yang bergerak, bukan saja dengan anak panah, tetapi juga dengan lembing yang dibuatnya dari pring cendani. Busur, anak panah dan lembing Paksi Pamekasan sangat sederhana karena dibuatnya sendiri. Tetapi dengan alat-alat yang sederhana itu, Paksi Pamekasan benar-benar telah meningkatkan kemampuannya. Dengan anak panah dan busurnya, Paksi Pamekasan telah mampu mengenai sasaran yang bergerak. Untuk membuat anak panah dan lembing, Paksi Pamekasan memang harus membeli bedor besi pada pandi-pandi besi. Tetapi untuk tidak menarik perhatian, maka Paksi Pamekasan tidak membelinya di satu tempat, sebagaimana ia membeli alat-alat dapur serta bahan-bahan pangannya. Setiap kali ia berpindah tempat, meskipun pada suatu saat ia kembali lagi kepada orang yang pertama, tetapi waktu putaran itu membuat para penjualnya tidak lagi mengingatnya. Dengan demikian, maka di lereng gunung itu, Paksi Pamekasan benar-benar telah menempa diri. Ki Marta Priwok yang datang hanya setiap malam itu tidak lagi menjadi persoalan baginya. Kapanpun ia datang, bagi Paksi Pamekasan tidak ada lagi bedanya. Dengan laku yang berat, Paksi Pamekasan memang telah meningkatkan ilmunya. Tidak hanya beberapa hari, tetapi ternyata ia memerlukan waktu beberapa bulan. Meskipun semula Ki Marta Priwok itu memberinya ancer-ancer waktu 6 bulan untuk mencari cincin bermata 3 butir batu akik itu, ternyata waktu yang 6 bulan itu telah dihabiskannya di lereng gunung itu. Paksi Pamekasan yang kemudian seakan-akan hidup sendiri itu justru telah memiliki berbagai macam kemampuan sehingga ia benar-benar mampu untuk mandiri. Di hutan perdu, Paksi Pamekasan telah membuat semacam ladang yang tidak terlalu luas. Ia telah menanam ketela pohon dan jagung. Setiap pagi, Paksi Pamekasan memanjat beberapa batang pohon kelapa yang tumbuh di pinggir sungai untuk menyadap legenya dan membuatnya menjadi gula. Ternyata gula itu dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kangkung yang semula tumbuh liar di pinggir sungai itu telah dirawatnya dengan baik. Sedangkan pada pagar kebun jagungnya, Paksi Pamekasan menanam kacang panjang yang batangnya merambat pada pagar itu sebagai lanjaran. Bulan ke-6 pun akhirnya telah dilampauinya. Sementara itu, dengan laku yang berat, ilmu Paksi Pamekasan pun telah meningkat dengan cepat. Selain mengembangkan ilmu yang pernah diwarisinya dari gurunya, ternyata Paksi Pamekasan juga mampu membuat wawasan yang lebih luas tentang olah kanuragan.
Ia tidak lagi mengandalkan kekuatan wadak wantahnya, tetapi Paksi Pamekasan pun telah merambah ke tenaga dalamnya dengan latihan-latihan yang bersungguh-sungguh dan sangat teratur. Paksi Pamekasan benar-benar menguasai bagian-bagian dari tubuhnya dengan baik, serta menguasai pula kekuatan-kekuatan yang tersimpan di dalamnya. Dengan mengatur pernafasan serta pemusatan nalar budi dan keweningan hati, maka Paksi Pamekasan dapat mencapai keseimbangan pengendalian lahir dan batinnya pada saat-saat yang dikehendaki, meskipun Paksi Pamekasan sedang dalam keadaan apapun. Ki Martapriwok telah memperkenalkan Paksi Pamekasan dengan getar kekuatan bumi, air, api, dan angin yang ada di dalam dirinya yang dapat diungkapkannya dengan laku yang khusus. Untuk itu diperlukan latihan-latihan yang berat dan pengenalan yang lebih mendalam. Dalam waktu yang terhitung singkat, menjelang bulan ke-10, maka Paksi Pamekasan sudah menjadi seorang anak muda yang lain. Ia menjadi jauh lebih dewasa, bukan saja dalam ilmu kanuragan, tetapi Paksi Pamekasan benar-benar telah mampu hidup mandiri. Kegiatan Paksi Pamekasan sehari-hari semakin berkembang. Ia sudah memetik hasil tanamannya beberapa kali. Beberapa batang pohon kelapa di pinggir sungai dipeliharanya baik-baik. Setiap kali Paksi Pamekasan telah membersihkan batang-batang kelapa itu dari tapas dan pangkal daun yang sudah mengering. Dengan demikian, maka pohon kelapa yang berjajar di pinggir sungai itu buahnya menjadi semakin lebat, sedangkan beberapa batang yang diambil legenya memberikan legen yang lebih banyak pula. Tubuh Paksi Pamekasan pun berkembang dengan baik. Kaki dan tangannya menjadi kokoh dan kuat. Latihan-latihan yang teratur siang dan malam membuat Paksi Pamekasan menjadi seorang yang jarang ada bandingnya. Namun perkembangan itu tidak terlepas dari usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Ki Martapriwok. Dengan keras Ki Martapriwok berusaha menempa agar Paksi Pamekasan benar-benar menjadi seorang anak muda pilihan. Meskipun Ki Martapriwok hanya hadir di malam hari, tetapi Paksi Pamekasan tidak pernah mempersoalkannya lagi. Ia tahu benar bahwa Ki Martapriwok telah berbuat yang terbaik baginya. Jika sampai saatnya, rahasia itu tentu akan terungkap dengan sendirinya, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Paksi Pamekasan memang tidak ingin rahasia kehadiran Ki Martapriwok yang hanya pada malam hari itu menjadi hambatan. Setiap kali petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat Ki Martapriwok tidak menyangsikannya bahwa tersembunyi niat buruk di balik sikap Ki Martapriwok. Dengan demikian, maka peningkatan ilmu Paksi Pamekasan itu pun berjalan dengan cepat, teratur dan sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Ki Martapriwok. Justru karena tidak terasa ada hambatan di kedua belah pihak, Paksi Pamekasan dan Ki Martapriwok nampaknya telah mencurahkan kepercayaan masing-masing sesuai dengan kedudukan mereka, sehingga dengan kepercayaan yang penuh itu, maka segala pintu pun telah terbuka. Masing-masing dapat melihat keluar dan ke dalam tanpa tirai betapapun tipisnya. Meskipun demikian, sekali-sekali jantung Paksi Pamekasan masih juga
tergelitik oleh tugas yang dibebankan kepadanya oleh ayahnya untuk menemukan cincin bermata 3 butir batu akik itu. Bahkan Ki Marta Priwok juga pernah mengatakan kepadanya agar ia mencari cincin itu. Apakah benar-benar Ki Marta Priwok memerlukan cincin itu atau sekedar sebagai cambuk terhadap usahanya? Namun Ki Marta Priwok pernah mendorongnya untuk menemukan cincin itu. Tetapi Paksi Pamekasan tidak pernah mengatakannya kepada Ki Marta Priwok. Paksi Pamekasan yakin bahwa Ki Marta Priwok tidak melupakan tugas yang dipikulnya. Karena itu, jika Ki Marta Priwok masih belum mengatakan kepadanya tentang cincin itu, maka Paksi Pamekasan berniat untuk tetap berdiam diri. Seandainya Ki Marta Priwok sengaja menahan aku di sini agar aku tidak terlibat dalam perburuan cincin itu, aku tidak akan menyesal, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Di sini aku sudah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Namun seakan-akan Ki Marta Priwok mengetahui isi hati Paksi Pamekasan tentang cincin itu. Karena itu, ketika pedut yang tebal menyelimuti lereng gunung itu di malam hari, Ki Marta Priwok yang sedang beristirahat sambil meneguk wedang sereh yang hangat itu berkata, "Kita hentikan latihan malam ini. Kita sudah cukup banyak memeras keringat. Sementara itu, kabut menjadi semakin tebal. Sebenarnya, saat-saat seperti ini merupakan saat yang baik untuk melatih ketajaman penglihatan dan panggraito. Tetapi kau sudah sering melakukannya dan kesempatan untuk melakukannya masih banyak. Besok atau lusa, ampak-ampak akan turun lagi, sehingga dengan penglihatan mata kewadakan, kita tidak dapat melihat telapak tangan di depan hidung kita sendiri." Paksi Pamekasan mengangguk kecil. Segala sesuatunya memang terserah kepada Ki Marta Priwok. Sambil duduk dan menghirup minuman hangatnya, tiba-tiba saja Ki Marta Priwok itu berkata, "Menurut perhitunganmu, kau sudah tinggal berapa lama di sini, Paksi?" Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya, kemudian jawabnya, "Sampai saat ini sudah memasuki bulan ke-11, Ki Marta." Ki Marta Priwok mengangguk-angguk, katanya, "Kau sudah tertahan lebih dari 11 bulan, tetapi menurut pendapatku tidak akan banyak mengganggu. Sampai saat ini, cincin itu masih belum diketemukan. Sementara itu, kau sudah menambah bekal bagi tugas beratmu itu. Bahkan aku minta kau bersabar untuk 1-2 bulan lagi, sehingga kau genap setahun berada di sini. Apakah kau berkeberatan?" "Sama sekali tidak," jawab Paksi Pamekasan. "Sampai kapanpun, aku tidak berkeberatan. Apalagi jika cincin itu memang belum diketemukan oleh siapapun, sehingga aku masih berkesempatan untuk meneruskan tugas itu." "Baiklah, jika demikian, kita akan berlatih terus di malam-malam mendatang, di saat langit terang, di saat hujan lebat, dan di saat lereng ini disaput oleh kabut yang tebal." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, katanya, "Aku siap melakukan apa saja, Ki Marta." "Bagus. Aku memang yakin bahwa kau akan bersedia melakukannya." Paksi mengangguk-angguk kecil. Sementara itu Ki Marta Priwok berkata, "Tetapi Paksi, sebaiknya kau tidak terlalu mengurung diri di gubukmu ini. Di siang hari, kau dapat turun dan melihat-lihat padukuhan dan kademangan di kaki gunung ini, sehingga kau tidak sangat jauh terpisah dari kehidupan orang banyak, meskipun kau harus tetap menjaga rahasia tempat tinggalmu."
Aku juga sering turun ke padukuhan Ki Marta. Tetapi kau tentu langsung pergi ke pasar, membeli kebutuhan-kebutuhanmu, lalu kembali naik. Paksi mengangguk. Namun dengan landasan sikap jiwani yang telah mapan, kau tanggapi kehidupan yang lebih luas. Kau jangan menjadi kecewa bahwa ternyata di dalam kehidupan yang luas, tidak semuanya berjalan sebagaimana kau inginkan. Kau pun tidak usah kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri jika pada suatu saat kau temui perilaku dan sikap orang-orang yang tidak sejalan dengan pola pikiranmu. Sementara kau tidak kuasa untuk merubahnya. Dalam keadaan apapun, kau harus tetap berpegang pada landasan pola pikir yang dewasa, sehingga kau tidak terombang-ambing oleh pusaran kehidupan di sekelilingmu. Paksi mengangguk-angguk. Kesempatan untuk mengabdi masih cukup panjang. Landasi pengabdianmu dengan penuh kesadaran atas sumber hidupmu. Paksi Pamekasan meresapkan pesan Ki Marta Priwok itu di dalam hatinya. Ia bukan saja sekedar menganggukkan kepalanya, tetapi kata-kata itu bagaikan terpahat di dalam hatinya. Itulah sebabnya maka Paksi Pamekasan menjadi semakin dekat dengan Ki Marta Priwok. Bahkan Paksi Pamekasan seakan-akan telah melupakan bahwa di rumah ia mempunyai seorang ayah. Nah, sekarang tidurlah. Besok pagi-pagi kau sempat bangun dan menanak nasi sebelum terang, agar asap perapianmu tidak menarik perhatian orang. Berkata Ki Marta Priwok, namun katanya kemudian, "Tetapi Paksi, sekarang kedudukanmu sudah lain dari kedudukanmu saat kau datang. Seandainya ada orang yang mengetahui bahwa kau tinggal di sini, kau tidak usah terlalu cemas. Aku dapat mengatakan kepada mereka bahwa kau sudah lama tinggal di tempat ini. Untuk itu, kau dapat membuktikannya. Kau dapat menunjukkan ladang jagungmu, ladang ketela pohonmu, kebun pisangmu, dan beberapa pohon kelapa yang berderet di pinggir sungai itu. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa gubukmu ini baru kemarin kau buat. Sehingga dengan demikian, maka orang-orang yang pada suatu saat menemukan kau di sini akan mengaku bahwa kau memang berhak tinggal di sini." Paksi mengangguk-angguk. Ia mengerti hubungan keterangan Ki Marta Priwok itu dengan anjurannya untuk memasuki kembali pergaulan yang luas. Meskipun demikian, sejauh mungkin Paksi Pamekasan masih akan merahasiakan tempat tinggalnya. Malam itu Paksi Pamekasan tidak lagi turun ke sanggar terbukanya. Paksi Pamekasan tidak lagi melanjutkan latihan-latihannya. Nampaknya Ki Marta Priwok ingin menyempatkan diri berbicara dengan Paksi Pamekasan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.